I got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Shalom adik-adik, apa kabar semua? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Wah, kurang semangat. Kak Pri tanya sekali lagi. Apa kabarnya semua? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Wah, minggu ini kita ibadah seperti biasa. Kita ibadah di rumah masing-masing. Semua sudah siap untuk beribadah? Wah, hebat. Semua sudah mandi? Wah, udah minum susu? Udah? Wah, hebat. Oke, berarti semuanya sudah siap. Yang disiapkan lagi adalah bawa apa lagi? Alkitabnya, buku Kidung Jemaat, dan buku catatan. Yuk, ibadah kita hari ini akan dibawakan oleh Kak Reta Manulang dan Kak Maria Sinambela. Yang sudah siap untuk memuji Tuhan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik. Halo. Hai hai. Hai hai halo. Fokus ya adik-adik. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Hari ini kita akan menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Ikutin Kak Maria ya. Kita panggil musiknya. Musik. Tangannya ke atas ya. Tangan. Jangan lupa senyum adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak berbunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Tepuk tangannya adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Tepuk tangannya lebih semangat. Sinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Tepuk tangannya lebih semangat, suaranya lebih keras ya adik-adik. Tepuk tangannya, jangan lupa senyum. Kiri kanan. Lebih semangat lagi. 2, 3. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Puji nama Tuhan yang Esa. Tangannya, tepuk tangannya buat Tuhan Yesus ya adik-adik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes, sus, Yesus, yes. Sebelum kita mulai ibadah kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya.
kita berdoa ikuti Kak Apri dalam hati masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah memberkati kami, sudah membangunkan kami di pagi hari ini Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Reta. Masih semangat dong puji nama Tuhan? Masih ya, harus semangat. Oke, kita mau angkat pujian. Kak Reta mau ajak adik-adik nyanyi. Kakek-kakek, nenek-nenek. Bisa ya? Bisa dong. Ini lagunya udah lama banget nih kita nggak nyanyiin. Pakai gerakan ya. Nah, karena pakai gerakan, kita semua harus bangkit berdiri. Nggak boleh ada yang lemes ya. Kakak mau panggil pasukan Kristusnya nih. Oke, siap-siap. Tangannya di depan, tangan kanan. Mana tangan kanan? Oke, tangan kanan kakak ini ya. Oke, siap. Pasukan Kristus. Belum berdiri semuanya. Duduk lagi Yang udah berdiri duduk lagi. Semuanya harus bangkit berdiri. Kak Reta bisa lihat nih dari sini nih. Oke, siap-siap. Pasukan Kristus. Siap. Oke, kita mau nyanyi kakek-kakek, nenek-nenek pakai gerakan ya. Siap, kita panggil musiknya. Musik. Tepuk tangan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om. Siapa lagi? Pemudanya, pemudinya, dan semua anak sekolah minggu. Sekali lagi. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om. Pemudanya, pemudinya, dan semua anak sekolah minggu. Angkat tangannya. Kita semua sama. Kita semua sama-sama melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama-sama melayani Tuhan. Kita ulang dari awal. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om. Pemudanya, pemudinya, dan semua anak sekolah minggu. Kita semua sama, kita semua sama-sama melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama-sama melayani Tuhan. Siap-siap dibuka-buka. Dibuka-buka Alkitab, dibuka-buka. Alkitabnya dibuka lalu dibaca. Dibaca-baca Alkitab, dibaca-baca. Alkitabnya dibaca lalu berdoa. Yesus cinta kita semua yang rajin baca Sekali lagi lebih semangat ya. Dibuka-buka Alkitab, dibuka-buka. Alkitabnya dibuka lalu dibaca. Diapain lagi? Dibaca-baca. Dibaca-baca. Alkitabnya dibaca lalu berdoa. Yesus cinta kita semua yang rajin baca Alkitab. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hukum Tuhan untuk kita pada hari ini adalah hukum Taurat yang keempat. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu,
atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa meminta kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1 dan 3. Ya Tuhan tiap jam. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Musik. Marilah kita sama-sama mengaku iman percaya kita. Mari sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian dulu ya. Kita mau nyanyi, Allahku besar, kuat dan perkasa. Bisa ya? Oke, kita mau nyanyi, kita panggil musiknya. Musik. Pakai gerakan. Siap-siap. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Sekali lagi.
dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Salam anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun berada. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih mempertemukan kita dalam ibadah sekolah minggu yang sekalipun kita masih laksanakan di rumah kita masing-masing, namun kita tetap tidak berkekurangan semangat dan tidak berkekurangan sukacita karena Tuhan memberkati kita dan menyertai kita. Adik-adik semua sehat bukan? Ya, karena Tuhan yang pelihara kita. Karena itu kita bersyukur telah memuji Tuhan bersama dengan kakak-kakak guru sekolah minggu. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kita persiapkan hati, persiapkan pikiran, persiapkan juga Alkitab untuk kita baca bersama. Buat adik-adik yang sudah bisa baca dari Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Sebelum kita baca firman Tuhan bersama-sama, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, persiapkan Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Saya akan hitung 1, 2, ya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu yang lalu kita sudah sama belajar tentang bagaimana manusia diciptakan, bagaimana langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan dengan kuasanya. Kembali hari ini kita diingatkan bahwa kita adalah ciptaan Allah. Bumi, langit, laut, segala isinya adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan Tuhan dengan kuasa firman-Nya dan juga dengan pekerjaan tangannya. Karena itu hari ini kita akan belajar tentang bagaimana manusia bekerja, kenapa manusia bekerja, dan untuk apa manusia bekerja. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bekerja itu sangat baik. Ya. Karena bekerja itu juga adalah kita meniru, kita meneladani, kita mengikuti apa yang dikerjakan Allah, yaitu bekerja. Nah, sehingga
kalau bumi ini diciptakan Allah dan juga manusia selama berapa hari? Anak-anak? Selama 6 hari. Apakah itu berarti bahwa Allah tidak bisa menciptakan langit bumi dan segala isinya, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup, dan termasuk manusia, tidak bisa diciptakan Tuhan dalam 1 detik? Bisa. Hanya 1 kali mengucapkan firman-Nya saja, kalau Allah berkata, hai langit bumi, laut, sungai, segala tumbuh-tumbuhan, segala binatang, dan manusia, jadilah. Maka pasti jadi. Namun kenapa Tuhan harus mengerjakan itu selama 6 hari? Nah, Allah memberikan contoh dan teladan kepada manusia bahwa manusia supaya hidup harus bekerja, karena Allah juga bekerja. Jadi manusia bekerja karena mau meniru, mau meneladani, mau melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Allah. Maka bekerja itu sangat baik. Bekerja bukan hanya untuk mencari makan dan minum. Bekerja bukan hanya untuk mencari harta kekayaan. Tetapi bekerja adalah melakukan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, Amang, saya belum bekerja. Saya belum bekerja di kantor, saya belum menjadi pegawai, saya belum menjadi pengusaha, saya belum menjadi polisi, saya belum menjadi guru, dan lain sebagainya. Lalu anak-anak sekolah minggu bisa melakukan apa untuk meniru, meneladani, melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Allah? Nah, kita semua punya pekerjaan kita masing-masing, punya tugas kita masing-masing. Orang tua mencari nafkah untuk anak-anaknya. Anak-anak pekerjaannya apa? Yang sudah sekolah tentu pekerjaannya sekolah, belajar dengan baik. Dan untuk yang belum sekolah pekerjaannya apa? Dia pekerjaannya mematuhi dan menaati apa yang dikatakan oleh orang tua. Nah, semua kita memiliki tugas dan tanggung jawab kita. Itu adalah seperti kita mengikuti, meniru apa yang dilakukan oleh Allah kepada kita. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang kedua, bekerja itu harus disiplin. Kenapa disiplin? Nah, Allah mengerjakan, menciptakan segala sesuatu dengan sangat teratur. Semua teratur. Langit bumi diciptakan, lalu terang, cakrawala, selanjutnya sampai manusia. Dan pada hari yang ke-6 dia bekerja dan diselesaikan pekerjaannya. Kemudian pada hari yang ke-7 dia berhenti. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ya, apa yang dikerjakan Allah itu sangat sempurna. Apa yang diciptakan Tuhan itu sangat baik. Ya, tidak ada yang kurang, tidak ada yang salah, tidak ada yang gagal. Nah, sama seperti matahari, tidak pernah ya Allah menciptakan matahari lalu seperti lampu yang kehabisan baterai atau habis listrik atau putus bola lalu nggak bersinar lagi. Anak-anak bisa buktikan kan setiap hari kita melihat matahari bersinar, ya. Namun pada sore hari ada waktunya matahari terbenam. Itu berarti bahwa malam manusia itu harus beristirahat. Karena Allah telah menciptakan siang dan malam. Ada siang waktu untuk bekerja, ada malam waktu untuk istirahat. Nah, karena itu anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita juga seperti itu. Kita tidak bisa mengatakan, nggak enak malam, kalau boleh nggak usah ada malam, nggak enak, gelap. Padahal siang enak, bisa main-main. Nah, lalu kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku nggak mau malam, mau siang aja, biar bisa main, bisa nonton, bisa main game. Nggak boleh.
Ada waktu untuk bermain, ada waktu belajar, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk istirahat, dan ada waktu untuk beribadah memuji Tuhan. Itulah yang dijadikan Allah hari ketujuh itu diberkati. Sebab pada hari ketujuh itulah Tuhan Allah berhenti dari segala pekerjaannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, jadi beristirahat itu juga adalah ibadah kita kepada Tuhan. Nah, sama seperti hari ini, hari Minggu, hari Sabat bagi kita merayakan bahwa Tuhan telah menciptakan langit dan bumi secara sempurna. Jadi hari Minggu itu kita merayakan pekerjaan Allah yang sempurna itu. Maka pada saat itu kita melihat, menyaksikan ciptaan Tuhan, dan pada saat itu kita memuji Dia. Karena itu anak-anak yang dikasihi Tuhan, tugas kita pada hari Minggu adalah memuliakan Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Dan anak-anak sekolah minggu boleh mengingatkan orang tua kita supaya tidak pernah lupa beribadah pada hari Minggu. Nah, lalu Tuhan menempatkan manusia itu di taman yang indah sekali, yaitu Taman Eden. Ya, apa tujuannya? Supaya manusia itu hidup dalam damai sejahtera, supaya hidup manusia itu bahagia, supaya hidup manusia itu penuh sukacita. Tapi ingat, manusia bahagia, manusia bersukacita, Tuhan tetap buatkan aturan, hukum kepada manusia itu. Mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak, mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Itulah pohon kehidupan itu, pohon tentang yang baik dan yang jahat. Karena itu Tuhan menghendaki kita supaya tahu, supaya cerdas, supaya berhikmat untuk membedakan mana yang tidak baik dan baik, mana yang jahat dan yang benar. Karena itu anak-anak Tuhan senantiasa mengingat segala firman Tuhan, mau melakukan apa yang diminta oleh Tuhan dan mau menghindari apa yang dilarang oleh Tuhan. Anak-anak sekolah minggu sudah mengerti bukan? Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga atas firman-Mu yang mengajari kami untuk mensyukuri segala pekerjaan tangan Tuhan, menciptakan langit bumi, segala isinya, dan menciptakan kami. Demikian juga Tuhan, Engkau memberikan waktu bagi kami untuk beristirahat pada malam hari, bekerja pada siang hari, dan Tuhan juga memberikan waktu bagi kami untuk kami mensyukuri berkat Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, yaitu dalam ibadah pada hari Minggu. Ingatkan kami Bapa untuk senantiasa memuji nama-Mu, beribadah kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sudah dengar khotbah dari Amang Pendeta Sinaga. Kemudian kali ini Kak Apri akan membacakan warta jemaat, warta sekolah minggu. Yang pertama adalah aktivitas untuk kelas Kanaan dan Tesalonika. Seperti minggu lalu yang sudah diumumkan, untuk aktivitas minggu ini adalah menceritakan kembali isi dari khotbah yang dibawakan Amang Pendeta Sinaga hari ini. Nanti adik-adik buat videonya, kemudian di-share di akun Facebook maupun Instagram sekolah minggu. Jangan lupa di-tag ya. Kemudian yang kedua adalah untuk kelas Nazaret dan Samaria, adik-adik menghafal ayat hafalan, dibuatkan video oleh mama dan papa, kemudian di-share di akun Facebook maupun Instagram sekolah minggu. Ayat hafalan untuk minggu ini ada di Kejadian 2 ayat 7. Ada di Kejadian 2 ayat 7. Jangan lupa ya adik-adik. Jangan lupa untuk di-share. Ajak juga teman-temannya yang lain untuk ikut berpartisipasi dalam aktivitas kita ini. Nanti akan di-share kembali oleh kakak sekolah minggu di akun Facebook kami. Terima kasih. Gimana adik-adik khotbah pendeta tadi? Bagus kan? Biar lebih semangat, kita akan menyanyi lagu Semua Ciptaan Tuhan. King Kong Badannya Besar versi baru.
kita belajar sama-sama ya. Pasti tahu dong. Ikuti Kak Maria ya. Kita panggil musiknya. Musik. Tepuk tangannya ke atas. Jangan lupa senyum adik-adik. Lebih keras dan semangat ya. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Tangan lagi. Yang kedua. Gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Tepuk tangan lebih semangat ya. Kingkong ya adik-adik, kingkong. Pakai gerakannya ya. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh apa adik-adik? Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Yang kedua gajah. Gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tetap semangat, tetap sehat, tetap berdoa. Tuhan memberkati. Sekian ibadah kita untuk hari ini. Semoga adik-adik tetap bersuka cita walaupun kita ibadah di rumah aja. Jangan lupa jaga kesehatan, rajin cuci tangan dan pakai hand sanitizer. Dan jangan lupa kalau keluar rumah kita pakai masker. Dan jangan lupa juga adik-adik untuk men-share aktivitas yang akan dilakukan, yaitu Kanaan Tesalonika Storytelling dan Nazaret Samaria ayat hafalannya. Jangan lupa di-share di akun Facebook dan Instagram Sekolah Minggu. Sekian ibadah hari ini. Tetap semangat adik-adik. Dah. Ini ya sorak haleluya.